Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Syifrman. Di video kali ini kita akan mempelajari network fundamental ya. Dan ini tuh juga salah satu dari pembelajaran baru ya. Nah, di video kali ini tuh kita akan pengenalan jaringan komputer ya. Untuk jaringan komputer itu adalah suatu sistem yang menghubungkan dua atau lebih perangkat komputer agar dapat saling bertukar data dan informasi. Nah, untuk tujuan utama dari jaringan komputer ini adalah memungkinkan komunikasi, efisiensi, serta kolaborasi antar perangkat dengan lebih cepat dan lebih efektif. Ya. Untuk implementasinya itu seperti ini. Akan ini tuh PC A ya ingin mengirim data atau informasi atau yang lainnya itu ke PC B gitu. Nah, menggunakan jaringan ya. Nah, untuk jaringannya ini tuh ada dua ya. Ada yang menggunakan kabelan ya. Ada juga yang wireless. Untuk kabelan ini itu biasanya menggunakan kabel UTP atau STP ya. Dan untuk LAN juga itu merupakan local area network ya. Dan untuk menyambungkan dari kabel UTP atau STP ini tuh bisa menggunakan port RJ45 ya. Yang biasanya tuh ada di PC atau di laptop. Kalau misalkan tidak ada tuh bisa pakai converter. Nah, berikutnya tuh ada wireless ya. Ini tuh seperti menyambung seperti internet lagi ya. Jadi gak pakai kabel, jadi hanya pakai sinyal saja. Sama seperti halnya ketika kita tuh menyambungkan internet dari HP ya, yang hanya perlu menyalakan data atau WiFi dari HP-nya tuh tersambung ke internet. Nah, contohnya tuh seperti itu. Dan berikutnya ini tuh adalah untuk topologi sederhana ya. Ini tuh juga adalah port untuk menyambungkan kabel RJ45 itu ke PC atau ke laptop ya. Dan perlu diketahui juga tidak semua laptop itu tidak mempunyainya. Jadi untuk cara menyambungkannya itu bisa menggunakan kabel converter ya. Nah, untuk contohnya itu seperti ini. Dan kita akan mencontohkan itu menggunakan kabelan ya. Kabelan ini tuh di environment Cisco Packet Tracker ya. Nah, yang ini aplikasinya Cisco Packet Tracker. Kita klik 2 kali, tunggu sampai masuk. Nah, sudah. Karena kan saya tadi pencetnya beberapa kali, jadi untuk login ke Cisco Packet Tracker ini tuh ada dua ya. Yang pertama tuh menggunakan WiFi atau jaringan ya. Ada maksudnya dua model ya, mode online dan mode offline. Di sini saya menggunakan mode online ya. Saya tahu juga untuk
untuk dari perbedaannya itu yang mana itu. Untuk login itu bisa menggunakan email Google ya. Kita menggunakan email Google bisa pakai email Google. Nah, untuk tampilan dari aplikasinya itu seperti ini ya. Nah, kemudian untuk contohnya akan menyambungkannya gitu. Kita akan pakai switch. Nah, bentar. Cara di kemudian dengan menggunakan satu switch dan dua PC ya. Akan satu switch dan dua PC gitu. Nah, kemudian disambungkan. Nah, seperti ini. Nah, kemudian untuk cara menyambungkan itu seperti yang kita ketahui juga, bahwasannya untuk menyambungkan PC 1 dan PC 2 itu memerlukan yang namanya tuh IP address ya, supaya alamatnya benar gitu. Nah, untuk konfigurasi di Cisco Packet Tracker ini tuh kita bisa klik kiri ya pada PC-nya, kemudian ke desktop, lalu ke IP configuration ya. Bentar, kita setting dulu. Nah, untuk ininya. Nah, kita putihkan semua. Nah, kita coba lagi. Masih hitam. Apa lah. Bisa diperhatikan juga tuh di sini tuh untuk IP configuration itu kita akan menggunakan untuk PPC 1 tuh IP address 192.168.1.1 ya. Untuk PC 2 192.168.1.1. Nah, seperti ini. Titik 2 harusnya. Salah. Nah, kemudian tuh untuk konfigurasi ini tuh klik kiri, lalu ke desktop, lalu ke IP configuration. Nah, untuk IP configuration-nya tuh di IPv4 address ini tuh kita ketikkan yang ini 192.168.1.1. Nah, kemudian untuk subnet masknya itu adalah 255.255.255.0. Nah, itu seperti ini. Ada di bawah IP address v4. Kemudian sudah, lalu kita ke PC 2.
kita ke desktop, lalu ke IP configuration, lalu kita ketikkan 192.168.1.2. Nah, untuk subnet masknya itu sama seperti yang tadi ya, 1255. Nah, kemudian kita untuk selanjutnya tuh bagaimana cara mengetahui sudah tersambung atau belumnya tuh, kita akan ke desktop lagi, lalu ke command prompt. Nah, kita coba lagi, dan tadi tuh putih ya. Nah, menggunakan command prompt, kita akan coba dulu ping ke PPC 2 ya, 192.168.1.2. Nah, kalau sudah reply itu berarti sudah bisa ya, sudah bisa terhubung. Reply from IP address dari PPC 2, kemudian byte, kemudian time, dan TTL. Nah, kalau sudah seperti ini tuh berarti bisa ya. Terus bagaimana caranya kalau tidak, yang nggak tersambung gitu? Contohnya ya, kita tinggal coba saja ping ke IP yang berbeda, 192.168.1.3. Nah, kan secara kan 1.3 ini tuh kan nggak ada di PPC manapun ya. Nah, untuk ini tuh kalau kita pencet enter di command promptnya tuh lama ya untuk mencari. Nah, kalau seperti ini request timeout berarti ini tuh nggak bisa ya, nggak bisa terhubung. Nah, nggak bisa terhubung itu kalau request timeout ini. Kita coba di PPC 2 apakah sudah terhubung. Ke PPC 1 192.168.1.1. Nah, kalau ini berarti sudah ya. Untuk contohnya itu seperti ini ya. Dan kemudian itu seperti yang tadi saya jelaskan, itu cara menghubungkan dari PC1 dan PC2 itu menggunakan Cisco Packet Tracker ya. Di Cisco Packet Tracker ini juga tuh memiliki dua mode ya, yaitu logical dan physical. Untuk dua mode ya, physical dan logical dan physical. Kemudian itu untuk alur pembelajaran dari Cisco switching ini tuh atau timeline itu, yang pertama tuh network fundamental yang di video ini, kemudian ada IP address dan subnetting, lalu networking model. Total itu tuh ada 16 ya, sampai ke control list itu bisa dilihat di sini ya. Mungkin segitu saja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video IP address dan subnetting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.